Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai Just Friend, apa kabarnya? Pada kali ini kita ketemu lagi pada podcast Insan Jasara Harja Sumatera Selatan, yakni Pindang Kuah. Podcast inspiratif dan bincang-bincang untuk kita semua. Edisi perdana di tahun 2022 dengan saya Dery Kurniawan. Pada podcast kita kali ini, sebelum kita memulai, ada baiknya kita saling mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, dengan selalu menjaga protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu membersihkan tangan kita dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita. Just Friend, pada podcast kita kali ini, kita berkunjung ke salah satu mitra dari Jasara Harja Sumatera Selatan, yakni PO Balido. Di sini, selain kita melaksanakan podcast, kita juga melaksanakan MUKL, pelayanan kesehatan bagi para awak angkutan PO Balido. Nah, kebetulan bersama saya di sini telah hadir narasumber pengurus dari PO Balido, yakni dengan nama Bapak Sigit Budiarto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah saat ini masih sehat Mas. Barangkali ke depannya kita juga masih tetap sehat. Ya, amin. Alhamdulillah. Ya. Berbicara tentang Balido, Balido sendiri memiliki nama ya Pak ya. Ya. Koperasi Karyawan Angkasa Pura II. Balido. Nah, kalau mendengar kata Angkasa Pura, kita kan identik dengan bandara. Apa nih hubungannya dengan bandara dengan PO Balido sendiri? Siap. Ini Mas. Ya, saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Sigit Budiarto. Ya. Saya adalah karyawan Angkasa Pura II. Saya diberi amanah di Angkasa Pura Cargo menjadi station manager. Ya. Di dalam koperasi ini saya jadi pengawas. Badan pengawas. Badan pengawas jabatan saya. Insya Allah dengan amanah jadi badan pengawas, insya Allah koperasi Balido semakin maju, semakin berjaya di wilayah Bindara. Ya. Jadi gini, PT Angkasa Pura II ini dibentuk di tahun 1990. Tahunnya 90 dibentuk. Iya. Masuk ke Sumatera Selatan tahun 1990. Dan kita karyawan itu membentuk lagi, namanya harus ada bentuk koperasi untuk kebutuhan karyawan, termasuk perkumpulan karyawan yang bisa menjadi wadah, suatu wadah yang bisa mengembangkan bisnis karyawan juga. Di sini ada namanya Koperasi Balido. Nah, Koperasi Balido itu adalah pertamanya simpan pinjam dan kebutuhan sembako untuk teman-teman karyawan. Misal karyawan yang membutuhkan sembako bisa ke koperasi. Nah, itulah bentuk aspirasi teman-teman untuk menjadikan wadah yang berkualitas. Itu aja sih Mas. Oh, seperti itu. Ya. PO Balido sendiri berarti selain menyediakan alat tulis, kata Bapak, mungkin kelengkapan yang ada di Angkasa Pura, juga ada bisnis lain ya Pak ya, yakni bisnis transportasi. Siap. Boleh dibicarakan tuh Pak, apa bisnis transportasinya itu bentuknya seperti apa? Siap Mas. Jadi di Koperasi Balido ini awalnya kita simpan pinjam, setelah itu kita menyiapkan sembako untuk karyawan maupun warga sekitar, kita berbentuk toko ataupun apa. Setelah itu kita mengembangkan lagi bisnis koperasi yang bisa menjadikan suatu bisnis untuk karyawan-karyawannya atau anggota-anggota koperasi. Jadi koperasi ini bentuk taksi Balido itu terbentuk di tahun 2003 ya.
kalau nggak salah. Koperasinya dibentuk di 1992 dan taksinya sendiri di tahun 2003. Nah, itu 2003 kita mengembangkan bisnis ke transportasi karena bandara sudah mulai rame, bandara sudah mulai internasional, kita menyediakan nih transportasi untuk taksi. Iya. Nah, oleh sebab itu Just Friend dengan adanya transportasi yang disediakan oleh PO Balido yang dari bandara keluar dan dari luar untuk ke bandara juga ya Pak ya. Makanya PO Balido sendiri bekerja sama dengan Jasara Harja membuat suatu MOU ya Pak ya. Jadi setiap taksi punya Balido itu menyetorkan iuran wajib ya Pak ya. Iuran wajib Jasara Harja yang itu fungsinya nanti untuk keselamatan penumpangnya juga. Karena ya namanya di jalan ya Pak ya, kita nggak tahu ada suatu musibah atau apa yang penting. Makanya PO Balido sendiri mengikat dengan Jasara Harja untuk melakukan pembayaran iuran wajib itu sendiri. Nah, dari taksi PO Balido ya Pak ya, pastinya untuk menjaga keselamatan penumpangnya, dia punya ini ya Pak ya, punya standar alat keselamatan ya Pak ya. Boleh disampaikan Pak, apa alat keselamatan yang disediakan oleh taksi PO Balido? Ya Mas, jadi taksi Balido ini mengikuti aturan-aturan yang ada di bandara, termasuk aturan-aturan dari pemerintahan. Ya. Contoh, kita ada namanya SLI yang disiapkan oleh Angkasa Pura untuk persyaratan menjadi taksi yang beroperasi di bandara. Misal contoh kecilnya yaitu tadi APAR yang harus disediakan, terus P3K yang harus ada di dalam mobil, sewaktu-waktu ada apa-apa bisa kita pakai. Masa pandemi kita ada 3M, ya itu tadi, kita jaga protokol kesehatannya, masker, disinfektan, kita siapkan dalam mobil, karena itu persyaratan, salah satu persyaratan untuk yang kita akan jalanin. Ya barangkali bisa dilihat, bisa dicoba teman-teman. Kalau emang tidak sesuai dengan persyaratan, monggo laporkan ke kita. Oh seperti itu. Siap. Luar biasa sekali kan ya Just Friend ya. Alat-alat perlindungan dari taksi Balido itu sendiri. Siap. Nah kemudian untuk taksi Balido ya Pak ya. Kalau kita mau pesan taksi Balido itu sendiri, bagaimana itu caranya Pak? Kalau taksi bandara ini kan adalah trayek bandara ke bandara ya Pak ya. Dari bandara ke bandara. Ya. Maksud saya bisa ordernya dari Grab, bisa dari juga just telepon gitu kan. Telepon. Jadi pada saat kita sampai dari mendarat dari pesawat, kita bisa langsung telepon taksi Balido. Ataupun menggunakan aplikasi Grab ya Pak. Di aplikasi Grab itu tuh apa namanya Pak? Kalau nggak salah ya Grab itu kita bisa pilih taksi Balido. Taksi Balido langsung untuk bandara ya. Langsung di situ terkoneksi ya Pak ya. Sudah dapat di sini. Kemanapun kita tujuannya di Sumatera Selatan, pasti bisa dilayani oleh PO Balido ya. Itu Mas. Kemudian untuk PO Balido sendiri Pak, untuk tarif, dasar tarifnya itu seperti apa tuh Pak? Tarif sih kita pakai Argo ada. Argo. Kita ada pakai jarak. Itu tergantung jaraknya berapa, pasti akan ada tarifnya. Tetapi kalau di sini kan taksi Balido ini, PO Balido ini kita menyewa counter ya. Menyewa counter untuk para penumpang supaya tidak lebih nyaman untuk memesan taksi. Jadi kita buat counter di kedatangan. Nah, di situ kita ada biaya-biaya yang harus kita bayar. Dan itu driver yang akan menanggung, karena driver lah yang bertanggung jawab untuk pembayaran-pembayaran di luar dari koperasi gitu. Jadi maaf kalau misalnya lebih mahal tarifnya, itu udah wajar karena bandara kita pakai fasilitas-fasilitasnya. Fasilitas dari bandara itu sendiri ya. Nah, yang harus dibayar. Just Friend, dengan adanya tarif dari PO Balido itu sendiri sudah dari jasa-jasanya yang ada di bandara, kemudian dari tarif yang diambil dari penumpang itu kita
ini ya Pak ya, termasuk dari iuran wajib dari jasa raharja ya Pak ya. Itu ya, Nah, benar, Mas. dari kumpulan dari tarif itu, dari tarif jasa raharja yang dikumpulkan oleh sopir, dikumpulkan oleh koperasi, dari koperasi itu menyetorkan ke jasa raharja. Nah, Just Friend, salah satu tugas dari jasa raharja yakni mengumpulkan dana dari masyarakat, baik itu dana yang dari angkutan umum maupun dari setiap kendaraan membayar pajak itu Pak, sudah termasuk membayar jasa raharja. Di situ tertuang dalam STNK SW-DKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi tugas pokok utama jasa raharja mengumpulkan dana tersebut. Nah, nanti setelah dana tersebut terkumpul Pak, tugas utama yang lainnya dari jasa raharja yakni melayani masyarakat, masyarakat dengan setiap korban kecelakaan lalu lintas, tabrakan dua kendaraan, ataupun angkutan umum yang mengalami kecelakaan, korban-korbannya disantuni oleh jasa raharja. Jadi santunan jasa raharja untuk korban meninggal dunia 50 juta, untuk korban luka-luka dia 20 juta kita jaminkan di rumah sakit. Nah, di sini dengan adanya MOU kerjasama dengan Balido dengan jasa raharja, PO Balido sendiri sekarang telah menggunakan aplikasi yang ada di jasa raharja, yakni dengan nama JR-ku Pak. Biasa di sini dengan PO Balido ini dengan Mbak Desi ada operatornya sendiri. Di sini JR-ku yang dilakukan oleh Mbak Desi dalam operator ini sangat mudah sekali loh Just Friend, dengan cara mendownload aplikasi JR-ku yang ada di Play Store, kemudian memasukkan akun dari PO Balidonya sendiri, kemudian setelah itu dengan sudah masuk di akunnya PO Balido, langsung masuk ke link IWKBU, iuran wajib kendaraan bermotor umum Pak. Nah, lebih gampang ya jadi. Iya, lebih gampang, lebih simple. Nanti Pak operator BO Balido itu dia menconteng kendaraan mana yang akan dibayarkan tiap bulannya. Setelah itu dia melaksanakan transaksi, kemudian selesai. Oh, berarti nanti kalau misalnya nih, saya punya kendaraan, nggak saya bayar pajaknya, apakah masih kelihatan di kelihatan aplikasi? Di JR-ku itu semuanya ada. Bisa kendaraan Bapak yang belum membayar pajak, biasanya itu kalau sudah didaftarkan kendaraannya, nanti ada warning pada saat membayar 1 bulan sebelum jatuh tempo pajaknya. Dia ada warning. Makanya di aplikasi. Nanti silakan menggunakan melaksanakan pembayaran pajaknya seperti itu Pak. Kalau misalnya nih Mas, di suatu kejadian nih, ternyata kita temui nih, ternyata kendaraannya itu tidak pernah membayar pajak. Nah, di sini nanti kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dari situ nanti kita arahkan untuk membayarkan dulu pajaknya, karena di dalam pembayaran pajak itu kan termasuk membayar jasa raharja tadi yang saya sebutkan SW-DKLLJ tadi Pak. Siap. Kemudian Just Friend, selain tugas utama dari jasa raharja menghimpun dana, salah satunya yakni membayarkan, menyantuni para korban kecelakaan lalu lintas jalan. Siap. Sekali lagi saya terima kasih buat jasa raharja atas kegiatan hari ini untuk memeriksakan teman-teman driver kita kesehatannya. Alhamdulillah. Jangan sampai sini aja kerjasama ini, tetap berkolaborasi supaya tidak ada kejadian-kejadian yang kayak menimpa saya gitu loh. Siapa yang mau? Kalau bisa sih sehat walafiat sampai rumah tujuan aman, selamat. Nah, ini salah satu ucapan terima kasih saya. Kalau untuk teman-teman yang di luar sana yang menonton podcast ini, saya mohon taatlah lalu lintas, pakai helm yang bermotor, sabuk pengaman pakai yang mobil, supaya kita mengurangin kejadian-kejadian di laka lantas. Karena apa? Saya merasa kita sendirilah yang bisa menjaga keselamatan, bukan orang lain. Itu aja sih Mas.
Sekali lagi terima kasih buat Jasara sama-sama, Harja. Bapak. Barangkali nanti kita kerjasamanya bisa berlanjut, kita bisa kolaborasi di lain waktu ataupun di lain kegiatan. Iya dong, pastinya. Siap, nah, Pak. Just Friend, mungkin ini akhir dari podcast kita kali ini. Nanti kita kedepannya akan bincang-bincang lagi mungkin pada kesempatan yang lainnya. Siap. Baik, terima kasih Just Friend atas tontonan pada podcast kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye.